Dua, kaidah penulisan hamzatul wasli atau hamzah wasl. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan pembahasan mengenai kaidah penulisan hamzatul wasli. Hamzatul wasli atau hamzah wasl itu termasuk hamzah di awal kata. Dan hamzah di awal kata itu ada dua macam, yaitu hamzatul wasli atau hamzah wasl dan hamzatul qat'i, hamzah kotok. Hamzah wasl ditulis dengan alif tegak titik ke satu. Sedangkan hamzah kotok ditulis dengan hamzah di atas atau di bawah alif, yaitu titik 34. Nah, kalau hamzah kotok ini mendapat mat berbunyi a panjang, maka dalam huruf Braille dirumuskan dengan titik 345. Rumusan titik 345 itu khusus untuk bunyi a panjang tanpa harokat. A. Hamzatul wasl. Hamzah wasl. Hamzah wasl adalah huruf hamzah di awal kata yang tetap tertulis. Jika di awal kata dibaca atau kalau berada di tengah kalimat maka tidak terbaca. 1. Hamzah wasl adalah sebagai huruf untuk dapat membaca huruf mati berikutnya. Jadi hamzah wasl itu gunanya agar huruf mati yang terletak sesudah hamzah wasl itu bisa terbaca. Contoh, ismun, iqra, al-a'ma. 2. Hamzah wasl yang berada di awal kalimat itu tertulis dan terbaca. Ditulis dengan hamzah titik ke satu dan dibaca baik yang berharokat fathah, kasroh maupun dhammah. Contohnya, alhamdulillah, iqra, ungdzur. 3. Hamzah wasl apabila berada di tengah kalimat, mungkin didahului oleh suatu huruf atau kata, maka hamzah itu tetap tertulis tapi tidak terbaca. Contoh, walhamdulillah, maka lafaz alhamdulillah di sini tetap ditulis dengan hamzah wasl titik 1. Wattaqullah, lafaz ittaqu itu tetap ditulis dengan hamzah wasl titik ke 1 tapi tidak terbaca. Wattaqullah. Wangdur, ini lafaz ungdur itu juga tetap ditulis dengan hamzah wasl titik ke 1. Karena kedulan huruf wawu maka tidak terbaca menjadi wangdur. 4. Huruf hamzah wasl apabila huruf hamzah wasl dalam harokat kasroh apabila kemasukan hamzah istifhamiyah yaitu hamzah sebagai kata tanya, maka huruf hamzah wasl itu dihilangkan termasuk utapannya. Jadi tidak tulis, tidak terbaca, diganti dengan hamzah istifham. Contohnya, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Kalau kemasukan hamzah istifham a, maka menjadi asmuhu Ahmad, apakah namanya Ahmad? Istaghfarallah, engkau telah minta ampun kepada Allah. Kalau kemasukan hamzah istifham menjadi astaghfarallah, apakah engkau telah minta ampun kepada Allah? 5. Hamzah wasl yang berharokat fathah apabila kemasukan hamzah istifham, maka huruf hamzah itu dihapuskan dan diganti dengan alif mat, yaitu bunyi a panjang. Bunyi a panjang sebagaimana telah kita ketahui dalam huruf Braille dirumuskan dengan titik 345 tanpa harokat. Contoh, Allahu adinalakum. Untuk menulis lafaz Allahu dalam Braille ditulis dengan titik 345 lam tasydid lam fathah asbaiyah ha dhammah. Allahu adinalakum. Kemudian untuk menulis al-ana adalah titik 345 lam sukun titik 345 nun fathah al-ana. Untuk menulis al-dzakara ini adalah dengan
hamyah mad titik 345, kemudian tasid, dal fathah, kaf fathah, ro fathah, ya sukun nun kasroh. Adzakaro ini. B. Tempat-tempat hamyah wasol, tempat penulisan hamyah wasol. Hamzah wasol itu berada dalam beberapa tempat ya, baik dalam isim, dalam fi'il maupun huruf. Dalam isim itu ada 3 macam, dalam fi'il ada 5 ya, 5 tempat, dan dalam huruf cuma 1 tempat, yaitu 1 dalam isim. A. Al asmaul asyarah, ya, isim yang 10 atau 10 kata benda, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, umruun, imro'atun, istun, isnani, isnatani, ibnumun, dan aimunullah. Ke-10 kata ini semua dimulai dengan hamzah wasol titik ke 1. Khusus untuk penulisan ibnun dan ibnatun, apabila dia bersambung dengan mudhof atau sebagai idhofah ya, dalam satu baris, maka huruf hamzah wasol pada lafaz ibnun dan ibnatun itu dihapuskan. Contoh menulis Umar ibnul Khattabi. Kalau ini dalam satu baris, maka huruf hamzah wasol pada ibnu dihapuskan. Kemudian Fatimah natu Muhammadin. Ini kalau dalam satu baris, hamzah wasol pada ibnatu juga dihapuskan. Tapi kalau dalam 2 baris, maka hamzah wasol tetap ditulis. Contoh, Umaru dalam satu baris, kemudian baris berikutnya Ibnul Khattab. Maka lafaz Ibnul Khattab tetap menggunakan hamzah wasol titik 1. Begitu pula Fatimatu dalam satu baris, kemudian baris berikutnya atau baris bawahnya Ibnatu Muhammadin. Maka lafaz ibnatu tetap ditulis dengan hamzah wasol titik ke 1. 2. Dalam masdar khumasi. Dalam masdar khumasi, masdar yang terdiri dari 5 huruf, maka juga ditulis dengan hamzah wasol. Misalnya ijtihada. Kok ijtihada ya? Ijtihadun. Ya. Ittihadun. Ittiba'. 3. Dalam masdar sudasi, yaitu masdar yang terdiri dari 6 huruf. Contohnya istiqbalun, istighfarun, istiqmalun. 2. Dalam fi'il. Dalam fi'il ada beberapa ya. A. Dalam fi'il amr sulasi mujarab, kata perintah dari fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Contohnya ya, iftah, iqra, utlu. B. Dalam fi'il amr khumasi, dalam kata-kata perintah yang terdiri dari 5 huruf. Misalnya ijtahid. Ya. Kemudian ijtami. Kemudian yang ketiga, yaitu dalam fi'il amr sudasi, dalam kata perintah yang terdiri dari 6 huruf. Contohnya istaghfir, istakmil. Yang keempat yaitu dalam fi'il madhi khumasi, kata kerja masa lampau yang terdiri dari 5 huruf. Contoh ijtihada, ijtami. 3. Dalam huruf. Dalam huruf yaitu cuma satu-satunya, yaitu alif lam ta'rif. Huruf alif lam yang menunjukkan isim makrifat. Jadi isim nakirah apabila kemasukan alif lam ta'rif menjadi isim makrifat. Contohnya al-kitabu, al-a'ma, al-ilmu. Dan demikianlah pembahasan mengenai hamzatul wasli atau hamzah wasol, hamzah di awal kata. Apabila dalam awal kalimat tetap tertulis dan terbaca, tapi kalau di tengah kalimat tetap tertulis tapi tidak terbaca. Kiranya sampai sini pembahasannya, dan mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.